Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melkusla. Selamat malam kepada teman-teman Sudiro Tunggajaya fans dan teman-teman subscriber Sudiro Tunggajaya official dan pecinta bus di manapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini saya silaturahmi dengan Pak Antoni, pemilik PO Sumber Alam yang ada di Kutoarjo, Purworejo ya Pak? Ya, Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo, Jawa Tengah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Antoni. Halo YouTuber. Gimana kabarnya Pak Antoni? Baik. Wah, baik, senang banget saya dapat kunjungan Mas Agus ini. Dadaan kemarin mau ke sini. Oh, siap. Terima kasih Pak Antoni sudah diterima silaturahminya ke sini. Mudah-mudahan selalu terjalin silaturahmi yang baik. Betul. Antara PO Sudiro Tunggajaya dengan PO Sumber Alam, saling bersinergi. Betul. Pak Antoni. Ini podcast Sudiro Tunggajaya official. Pak Tony mudah-mudahan bisa mengembangkan Sudiro Tunggajaya, bisa memberikan informasi-informasi tentang Sudiro Tunggajaya, tentang PO Sumber Alam. Seperti itu. Ya, mulai Pak Tony, pertanyaan saya yang pertama, gimana sih sejarah berdirinya PO Sumber Alam? Waduh, ini ngomong sejarah bisa wayangan kita. Sekilas saja Pak Tony. Okay. Mungkin nanti teman-teman yang belum kenal ya. Kenal ini supaya mengenalkan kan. Betul, mengenalkan. STJ, siap. Tahu mengenal Sumber Alam dan begitu juga mungkin dari Sumber Alam tahu STJ. Siap, ya kan? Seperti itu Pak Tony. Oke. Nah, sejarah kita itu sebenarnya sudah cukup lama ya Mas. Jadi saya ini kalau saya dari ayah saya nerusin Sumber Alam itu ya generasi kedua. Tapi sebenarnya nenek moyangnya emang sudah di bidang transportasi. Dari zaman tahun kita ini punya foto bis Tresno. Itu di baliknya ada trayek bertanggal tahun 1937. 1937. Berarti mobilnya masih Ford. Tapi berapa itu punyanya tahun yang lalu itu ya? Itu punyanya Simbah Buyut. Simbah Buyut. Gitu. Nah, itu turun ke dari simbahnya ayah saya, berarti ke anaknya dia, ya kan, sama ke ayah saya, generasi ayah saya, lalu baru itu ada perusahaan keluarga, lalu sekarang yang terakhir di Sumber Alam. Dilebur di Sumber Alam. Nah, itu asal mulanya seperti itu. Berarti usia Sumber Alam kalau ditarik ke belakang sudah kurang lebih, sejarah keluarganya udah lama banget. Udah lama banget ya Pak? Kemarin belum lama kita nemu dokumen, ya, itu disebutkan Sumber Alam itu berdirinya tahun 75. Tahun 1975. 75. Berarti saya aja belum lahir itu. Sama, saya belum lahir. Jadi nek 75 ke 2000 aja udah 25 tahun. Itu 20. Tambah 20 lagi berarti 45 tahun. 45 tahun. Ya. Siap, sangat. Kita udah 45 tahun. Legend ini. Ya, bisa dibilang seperti itulah. Seperti gitu. Itu. Siap. Dan kira-kira arti Sumber Alam itu? Wah, nah itu artinya, dulu saya pernah bilang, dia sebenarnya waktu mau bikin perusahaan di Purworejo, mau pakai nama Putra Bagelen. Karena kita kan di wilayah Purworejo. Ya. Nah, tapi waktu beli CV ini, waktu CV Sumber Alam ini berdiri, kayaknya dia kayak beli trayek atau gimana, namanya sudah ada Sumber Alamnya. Sudah ada. Lalu dipikir-pikir, oh bagus juga ya. Nah, istilahnya kan harapannya sumber itu kan kayak air itu kan istilahnya bersumber terus. Ada habisnya gitu. Betul. Alam kan ya alam semesta lah. Jadi istilahnya semoga ini bisa jadi istilah langgeng. Betul. Gitu. Ngetuk terus. Waktu pertama buka Sumber Alam itu trayeknya mana Pak Tony?
dulu trayeknya memang sudah Jakarta. Jadi Sudah Sumber Jakarta, Alam ya. ini memang dikerjakan khusus untuk akap. Ya, Jadi Purworejo Jakarta. ya, Lalu ada Kencana Jaya sama Hidup Baru itu yang untuk AKDP, ya, perusahaan AKDP-nya. Tapi terus waktu itu keluarga nggak mau neruske, ya, ayah saya akhirnya mau meneruskan sendiri yang akap. ya, ya. Karena zaman dulu terminalnya kayaknya masih di lapangan Banteng, lalu digusur ke Pulau Gadung kalau Pulau nggak salah. Gadung. Nah itu terus saudara-saudaranya saya kayaknya nggak mau, ayah saya tetap mau meneruskan. Jadi akhirnya udah diteruskan ke ayah saya, terus lama-lama yang AKDP-nya juga dilebur ke Sumber Alam malah. Itu. Sekarang ada pengembangan di sektor pariwisata juga, Pak Tony. Ya, kita memang wisata ini sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi ya dulu kan cuma ya nek bis sing reguler nganggur, ada yang mau sewa untuk wisata, Ya, dipakai gitu. Lah, sekarang saya memang arahkan supaya ada divisi wisata Ada khusus. divisi wisata, supaya mobilnya kan nggak apa ya memang beda kan perawatannya wisata. Perawatannya beda, Itu. khusus untuk pariwisata. Betul, betul. Saya lihat ini liverinya baru, Pak Tony ini. Wah, ini kemarin Ini luar biasa ini. Ini gambar apa, Pak Tony ini? ini gambar penari Ndolala. Jadi Penari Ndolala ini kesenian khas Purworejo. Kas Purworejo. Jadi dia memang tarian dari zaman dulu ya, mungkin tarian perang atau gimana, atau akulturasi budaya sama zaman Londo lah, Ya, ya. toh. Jadi itu ada kesenian Ndolala. Lalu kemarin kita 2019 ngadain lomba livery, dan pemenangnya ini yang juara 1. Dan saya emang janji nanti pemenangnya tak aplikasikan di unit. Ya, Siap, nah ini seperti baru itu. terlaksana sekarang. Iya, siap. Jadi apa namanya, Sudiro Tunggajaya fans dan pecinta bus yang ada di mana aja, intinya Sumber Alam itu sudah berdiri, kalau menemu dokumennya itu 1975. Jadi kemungkinan usianya sekitar 45 tahun. Ya, betul. Sudah lama menjalani bisnis transportasi. Dan sekarang ada divisi pariwisata yang sudah armadanya terpisah dari armada regulernya, Ya. dengan livery yang sangat luar biasa. Ini kembali ke pertanyaan kedua, Pak Tony. Ya. Ini apa sih kendala yang dihadapi saat memulai usaha di bidang transportasi ini? Kita ini kalau, wah, ini harusnya saya tanya jenengan. Karena saya lahir sudah ada. Sudah ada. Jadi Siap. istilahnya kayak kita ini sudah hidupnya di dunia ini. Hidup di dunia transportasi ini. Ya, toh, jadi nek kendalanya, nek saya pikir harusnya ayah saya, mungkin generasi ayah saya yang jawab ya waktu itu ya. Tapi kalau kayak kami ini kan generasi kedua kan tinggal neruskan. Ya. Nah justru kan kendalanya malah Mas Agus ini kan yang ngerintis, generasi pertama kan berarti. Siap. Kalau misalnya gini Pak Tony, kalau generasi kedua ya Pak Tony ya, apa sih tantangannya? Oke. Jadi tantangannya setelah dari bapaknya terus meneruskan di generasi kedua itu apa sih tantangannya? Wah, itu saya rasa mungkin hampir sama kayak generasi-generasi kedua di seluruh bidang usaha lah ya. Jadi biasanya kita ada perbedaan sudut pandang antar generasi. Ya. Lalu orang-orang yang sudah terbiasa mengikuti ritme generasi pertama, lalu saat beralih ke generasi kedua pasti ada gapnya. Ya. Jadi ini kadang-kadang, wah ora cocok, wah iki terlalu gerusa-gerusu, wah iki atos, wah anak bose gini, ya kan lah, seperti itu. Jadi menata mindset yang mungkin sudah dibentuk dari orang tua Pak Tony, yang mungkin sudah ada karyawan-karyawan yang lama yang mungkin sudah nyaman dengan peraturan lama dirubah Pak Tony, itu yang kadang gejolak ya Pak Adi ya, seperti itu. Tapi untuk cara mengatasinya? Nek ngatasi ini sama lah sebenarnya, prinsipnya kan semua orang itu kan pengen diwongke. Ya. Saat kita duduk, ini kayak gini lah, kita duduk silaturahmi, jagung bareng, tanya karmu gimana, maunya gimana, ya kan, maunya perusahaan seperti ini, bisa enggak kita cari titik temunya. Kalau memang enggak cocok ya jangan dipaksa. Ya, betul. Gitu loh. Saya kan enggak mungkin minta istilah orang untuk bekerja dengan
buat dia merasa nggak enak, nggak nyaman seperti gitu. itu. Tak paksa terus, saya udah sini malah rekoso, kudu ngecuti orang gitu, nggak mau. Jadi istilahnya kita, ayo nek bisa kerja bareng, nek misalnya enggak, ya kita berterima kasih atas jasa-jasanya, ya bantu ayah saya, tapi mungkin ke depan kita nggak bisa jalan bareng lagi. Tapi supaya antar pribadi nggak ada masalah, jadi kita di jalan masih bisa ketemu, Pak, piye kabare? Iya, betul. Gitu. Yang penting selalu jaga silaturahmi. Betul. Masalah mungkin rezeki, nah itu udah ada yang sudah ada yang ngatur. Seperti itu kan. Karena peraturan yang dibikin Pak Tony mungkin dia tidak nyaman, sehingga ya tinggal memilih ikut peraturan Pak Tony atau memang mundur dari sumber alam. Seperti itu ya Pak Tony. Ya, sebenarnya kita bukan aturan sih, nggak yang sampai berubah drastis gitu ya. Cuma kita kan harus ngikuti zaman. Ngikuti zaman, betul. Contohnya, dulu agen itu ya duduk nyaman di belakang meja. Ya kan? Betul. Cuma nunggu penumpang. Ya. Sekarang nggak bisa. Betul. Bahkan jemput bola ya sekarang. Jemput bola ya. Bahkan sekarang Anda lihat sendiri, restoran besar, perusahaan besar aja orangnya harus turun ke lapangan menjajakan ini loh. Ya. Ini loh produk saya ini ya. Betul. Seperti itu. Itu. Jadi memang zaman berubah. Kalau orang yang istilahnya mau enak-enakan terus nggak bisa. Kita harus fight. Nanti kan contohnya kayak gini lah. STJ ini kan saya lihat, wah, detailnya cepet. Tapi itu wajar. Semua karena kemajuan zaman, informasi lebih mudah. Jadi TV dulu untuk mencapai pengguna 1 juta berapa? Butuh berapa lama? Facebook berapa lama? Gitu loh. Gitu. Jadi memang semua ada zamannya, Mas. Ada zamannya. Zaman yang era milenial, serba milenial. Betul. Ya, betul. Jadi intinya dalam kendala saat Pak Tony ini meneruskan dari bapaknya, itu adalah mungkin dari peraturan lama yang dirubah Pak Tony, mungkin ada beberapa divisi yang tidak nyaman, sehingga ya intinya dari Pak Tony tetap jalin silaturahmi, tapi silahkan pilih ikut mau tetap, berubah atau enggak. Itu berubah atau enggak, tapi ikut alurnya Pak Tony atau mungkin tidak. Yang penting tetap jalin silaturahmi yang bagus. Betul. Itu. Lanjut pertanyaan ketiga ya Pak Tony ya. Aku kayak di BAP. Ada pertanyaan ketiga. Wah, ini tim kreatifnya ini banyak sekali nih pertanyaannya ini. Terkait perekrutan driver, apa saja sih syarat dan ketentuannya yang dari PO Sumber Alam? Kalau driver sih kita nggak terlalu banyak syarat yang macam-macam lah. Artinya ya udah punya SIM B1 umum, harus kan itu karena syarat secara hukum legalnya. Lalu yang kedua kita tes bawanya gimana. Tuh. Jadi nanti tes ada mekanik, ada driver senior, lalu ada pengurus drivernya juga, ya kan, lihat ngambilnya haluan gimana, di jalan gimana. Kalau sudah dirasa mateng, enak bawaannya, ya udah bisa kita rekrut. Asal ngerti mesin, lalu istilahnya bisa ngerawat lah ya. Diliatin mobil tuh, ngerti, nunggu anginnya penuh atau apalah. Garis besarnya berarti dia harus tahu SOP kendaraannya. Ya kan seperti itu Pak Tony ya. Yang kedua, mobil ini walaupun punya perusahaan, tapi anggap saja seperti istri sendiri kan gitu ya. Yang harus dirawat, mungkin dirawat di dikasih variasi. Mungkin kalau dari Sumber Alam variasi-variasi lampu kayak gitu diperbolehkan Pak Tony? Kita perbolehkan, asal jangan yang sampai norak gitu ya. Itu karena kan salah satu menurut saya itu salah satu variasi, itu salah satu pemikat ke konsumen. Ya, dan itu salah satu bukti dia merasa memiliki itu. Betul. Artinya, wah ini tak pasangi, dirawat gitu. Dan intinya juga kan driver ini yang dites layak mengemudikan armada ini dengan melayani penumpang dengan baik,
utamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Seperti itu ya Pak Tony ya. Ya, lanjut lagi nih Pak Tony, ini masih banyak lagi nih. Waduh. Apa saja sih fasilitas yang ada di gudang atau di garasi Sumber Alam ini, Pak?